Oke. Baik, kita akan mulai, dengan materi yang baru lagi. Kali ini kita akan membahas masalah testing ya, akan bahas masalah testing. Sebentar, ini kok layar saya udah benar ya? Nggak kebalik ya? Karena seringkali kebalik yang ini, yang mana atas bawahnya. Entar ya, saya tutup ini dulu. Ya, sebentar. Supaya ini. Oke, baik kita mulai, dengan topik software testing. Nah, kalau kita bicara tentang software testing, ini adalah di sebelah sini. Sebentar, ini mana tablet saya ya? Baik, ini agak kurang mundur sedikit mejanya. Saya ada sudah membuat beberapa teman Anda sebagai co-host. Tolong di approve ya kalau teman-temannya datang terlambat. Siapapun approve aja lah yang datang. Oke ya, karena agak susah kalau saya lagi ini ya, lagi presentasi. Nah, kalau kemarin awal-awalnya kita sudah bahas masalah requirement, design, dan bahkan secure implementasi ya. Nah, sekarang kita mundur ke aspek sini ya, bagian testing ya. Jadi kalau dalam sebuah pengembangan sistem, sebetulnya yang benar adalah tes ya, atau test plan ini harusnya ada sebelum kita melakukan implementasi. Jadi kalau implementasi di sini kita harusnya sudah melakukan test plan, tesnya di sini. Kenapa demikian? Nah, ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi itu mengimplementasikan apa yang kita inginkan. Jadi bagaimana kita tahu implementasi kita itu benar ya, kalau kita nggak ada tesnya dulu ya. Jadi yang di tes ini di-develop biasanya oleh desainer ya. Desainer tentu saja nanti bisa melihat dari bagian dari requirement, tesnya ini didesain. Nah, seharusnya itu tesnya ini didesain oleh desainer, si codingnya atau coder atau implementer ini akan melihat test plan. Nanti kita lihat berapa contohnya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bagian yang penting, atau bahkan kalau menurut saya ini salah satu bagian yang esensial di dalam pengembangan sebuah sistem, baik hardware maupun software gitu ya. Jadi ini sangat penting, dan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika seorang mengembangkan kode ya. Bahkan ada yang pendekatan ya yang kita sebut namanya test driven development. Nah, ini test driven development apa ya? Kita nggak perlu lihat itu dulu ya. Karena fokus kita tuh sebetulnya adalah bagian dari pengujian ya sebetulnya. Baik, eh, sebentar lagi ya. Oke, nah sebenarnya kenapa kita harus melakukan pengujian atau melakukan testing? Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem, aplikasi, software, kalau kita kan software ya, ini juga hardware sebetulnya ya, berfungsi seperti yang diharapkan. Kita pengennya dia melakukan perkalian dua buah bilangan ya, harusnya seperti itu ya, melalui melakukan fungsi yang itu. Ini tentu saja fungsinya boleh dari yang mulai sederhana, mulai dari modul atau bagian dari sebuah sistem besar atau sistem yang besar. Pengujian juga kita gunakan untuk membandingkan antara requirement yang kita inginkan dengan implementasi. Jadi ini requirement, saya pengennya gini, implementornya atau developer ini seperti ini, benarkah gitu? Kita bandingkan gitu ya. Yang menjadi repot itu adalah levelnya beda ya. Ini sudah low level, ini high level ya. Ini low level. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa ini benar, ini si implementasi ini sesuai dengan requirement kita. Pengujian dilakukan berkali-kali dengan data atau situasi yang berbeda dengan banyak skenario. Ya. Jika dilakukan sekali berhasil, itu mungkin sebuah kebetulan. Nah, jadi ini seringkali saya nanya, misalnya ada mahasiswa mempresentasikan tugas akhirnya atau tesisnya atau disertasinya. Sering saya tanya, itu berapa kali kamu mengujinya? Ini Pak, saya uji dengan data ini, saya uji jalan gitu. Ya, berapa kali ngujinya? Ya, ini udah jalan Pak. Kalau sekali itu kemungkinan kebetulan ya, maka dia harus dilakukan berkali-kali ya. Ya, itu nanti yang kita sebut melakukannya adalah melakukan regression ya. Berkali-kali dengan situasi yang berbeda-beda. Bahkan dengan situasi yang sama pun dilakukan berkali-kali ya. Nah, yang ini tadi skenario testing harus ada sebelum kode dibuat ya, sebelum kode dibuat ya. Ketika kita bicara tentang testing, sebetulnya ada berbagai macam ya. Yang selalu dikenal itu adalah yang ini ya.
functional testing. Kita ingin membuat sebuah modul mengurutkan bilangan, maka ya ini modulnya adalah mengurutkan bilangan ya, functional testing ya, mengurutkan bilangan. Selain functional testing, sebetulnya ada juga non-functional. Misalnya saya punya sebuah library atau fungsi atau modul untuk mengurutkan mengurutkan data mahasiswa gitu. Ya bisa jalan gitu. Tetapi ketika digunakan dia membutuhkan waktu 3 hari gitu. Nah itu mungkin itu termasuk accepted kan, kalau diurutkan ini bisa jalan Pak, tapi butuhnya 3 hari. Wah, berarti itu kita bicara tentang masalah kinerja atau performance ya, kinerjanya. Oh harusnya ada requirement lagi nih, misalnya harus selesai di bawah 20 detik, misalnya 20 detik di bawah itu ya. Nah itu berarti ada requirement yang terkait dengan performance. Ada lagi nanti kalau bisa dijalankan, tapi dia membutuhkan memori 64 giga memorinya aja yang membutuhkan gitu. Ini nggak jalan kenapa? Karena memorinya butuh. Berarti dia non functional tuh selain ininya juga memori di bawah sekian ya. Memori di bawah sekian ya. Sekian misal di bawah 1 megabyte gitu ya. Kenapa demikian? Nah, berarti ini masalah desain data structure-nya salah ya. Jadi ini bahwa dia bisa jalan iya, tetapi secara kinerja nggak benar gitu. Atau sistemnya bisa jalan dipakai untuk 100 orang jalan, begitu sampai 2.500 nggak jalan. Ini rule of thumb-nya ini susah ya, ini ya. Nanti juga kita bicara tentang load test ya, membebani sistem, load test, membebani sistem sampai stress test ya. Tes ini untuk membebani terus sampai dia akhirnya tidak dapat berfungsi ya, stress test. Jadi misalnya kita zoom ini bisa digunakan untuk berapa orang. Nah, misalnya si Zoom ini mengoutsource-kan pekerjaannya ini kepada berbagai pihak ya. Ini bisa dilakukan digunakan untuk berapa orang? Ya bisa Pak untuk 3.000. Gimana kalau 100.000? Beda lagi gitu ya. Sama juga kita membuat website. Website itu bisa diakses oleh berapa orang dengan memang website-nya bisa diakses. Tapi begitu kita diakses oleh 3 juta, dia nggak bisa gitu ya. Misalnya website yang loadnya besar itu ya, sepak bola misalnya ya, Piala Dunia. Nah, itu juga sama ya. Kalau di Indonesia website apa? Pemilu misalnya itu kan. Nah, ada lagi non fungsional yaitu security. Nah, ini yang sebetulnya kita ingin ke sini ya, tapi cerita saya ini sekarang functional testing dulu ya, jadi semua. Ya karena biasanya di sini aja udah gagal gitu ya. Nah, security ini nanti lebih spesifik lagi, bisakah dibocor. Jadi bukan masalah dia jalan, enggak. Misalnya tadi mengurutkan atau mengurutkan transaksi bulanan customer gitu. Oh iya, bisa diurutkan, Pak. Tapi customer lain bisa lihat. Nah, sebetulnya itu kan ya, masalah fungsionalnya bisa mengurutkan transaksi kita ya. Laporan transaksi kita urutkan bisa ya. Transaksi kita urutkan bisa. Tapi itu secara fungsional oke ya. Tapi secara security customer lain bisa lihat. Ini beda lain ya. Bisa lihat. Nah, berarti ini adalah requirement dari ininya ya, dari kacamata security ya. Baru nanti ada juga soal budget ya. Budget ini biasanya terpisah ya. Testing kalau gini itu budgetnya segala macam ini biasanya non functional sekali, dan ini biasanya jarang ya dilakukan ya. Kalau engineering itu kita melihat ini juga ya. Bisa dilakukan tapi membutuhkan biaya 3 triliun gitu. Nggak masuk akal ya. Jadi testing nih macam-macam ya. Nanti kita lihat dari kacamata ini dulu ya. Bahwa sebetulnya kita nanti akan lihat pengennya yang security ini ya. Jadi ketika bicara fuzzing segala macam itu kita lari ke security ini. Ya. Tapi testing ini sebetulnya lumayan berat ya secara filosofi. Baik, testing ya. Ini ada sebuah kutipan. Testing shows the presence, not the absence of bugs. Nah ini ini Dijkstra itu bilangnya begitu. Kalau testing kita nemukan bug gitu ya, ini ada kesalahan. Nah, berarti kita show the present, ada bug di software itu, atau ada kesalahan, atau ada flaw, salah desain segala macam ya. Ini testing. Kalau dalam proses testing kita tidak menemukan bug atau tidak menemukan kesalahan, bisakah kita katakan bahwa si
sistem itu atau aplikasi itu atau software itu tidak ada bugs-nya? Belum tentu ya. Itu mungkin waktunya nggak cukup ya. Mungkin kita dikasih waktu cuma seminggu. Padahal kalau kita kasih waktu setahun ketemu juga itu bug-nya gitu ya. Nah, jadi ini kalau kalau kita nemu berarti ya ini testing itu adalah to show the presence. Kalau ada kelihatan ya. Kalau kalau nemu itu berarti ada. Kalau nggak nemu berarti bukan yang nggak ada gitu ya. Gitu ya. Nah, testing ini punya satu lawan yang namanya formal methods ya. Jadi kalau kalau dilihat ya, kalau testing itu nanti kita bahas di sini, formal methods adalah tempat lain lagi. Nah, kebetulan disertasi saya itu adalah tentang ini ya, tentang formal verification kita sebutnya ya. Jadi kalau ini testing itu kalau dari kacamata nomenklatur saya itu istilahnya testing atau validation di satu sisi, verification satu sisi. Jadi kita lihat contohnya gitu ya. Kalau testing kita menggunakan test vector. Jadi kita ada berapa tes gitu ya. Kalau ini verification kita dilakukannya secara formal. Formal itu apa? Secara matematik. Jadi kita turunkan rumusnya. Jadi kalau kita membuat persamaan untuk katakanlah ya sorting, turunkan persamaannya itu untuk melakukan sorting. Ayo gimana gitu ya. Kalau ini testing karena dengan test vector kita secara statistik. Diuji 10.000 kali salah 3 gitu ya. Atau diuji 10.000 kali tidak ada kesalahan, tapi 10.000 kali gitu ya. Kalau diuji 3 juta kali, nah belum tahu juga ya. Jadi ini proof ya, mathematical proof yang ini di test vector. Nah, sehingga kalau kalau di dalam testing itu biasanya kita ngambil sampel ya. Non exhaustive not all possible combination karena tidak memungkinkan ya. Masalah waktu ya biasanya tidak memungkinkan. Nah, sedangkan kalau kita turunkan persamaannya itu sebetulnya kita turunkan persamaan jadi applicable to all situation. Jadi selalu benar gitu ya kita. Jadi kalau kita turunkan selalu benar itu seperti itu ya. Nah, ini karena diturunkan ya menggunakan matematik segala macam ini sangat susah ya, sulit ya. Difficult to create the equation atau the model for complex system. Jadi kalau kompleks kalau rangkaiannya atau fungsinya sederhana gampang, tapi kalau kompleks susah. Bahkan tadi ya untuk mengurutkan biasa bilangan aja sorting itu susah, apalagi kalau kita punya suatu sistem yang besar ya. Nah, jadi kalau ini dia untuk membantu itu kita membutuhkan ada yang namanya theorem prover. Jadi dia membantu kita kayak Microsoft Word untuk kita menulis dokumen. Nah, theorem prover itu membantu kita untuk meng-apply mathematical proof ya. Ya, jadi ini. Sehingga kalau testing atau validation ini testing ini kita berharap menemukan problems tapi kita tidak bisa menggaransi bahwa tidak ada masalah gitu ya. Jadi ini bandingannya gitu. Nah, yang kita bahas adalah ini. Nah, ini sebenarnya karena ini kuliah terpisah karena sangat berat, sangat matematik. Sekarang udah nggak ada lagi kuliahnya karena biasanya yang ngambil mahasiswanya terlalu sedikit ya. Dulu yang ngambil pertama kali ngajar mahasiswanya belasan itu kelas saya itu ya. Belasan turun jadi 5 terus turun jadi 2 akhirnya kuliahnya ditutup ya karena tidak menarik. Susah ya. Nah, contoh kasusnya ya, kasus ada banyak nih. Misalnya nih kasusnya nih ada hardware, ada software. Saya ambil contoh hardware ya, contohnya ini ya. Pentium FDebug ini Pentium FDebug is a hardware bug affecting floating point unit. Jadi floating point unitnya ya di Pentium processor. Because of the bug, the processor would return incorrectly binary floating point results when dividing certain pair of high precision number. Jadi kalau ada A dibagi B gitu ya, ini high precision dua-duanya tergantung dari A dan B-nya. Kebetulan ya, kalau A-nya ini, B-nya ini, bug-nya itu baru keluar gitu ya. Nah, possibility keluar kita menggunakan angka A dan B ini itu sangat jarang. Jadi waktu ini pas desain kita nggak tahu ya, pas lagi testing udah jalan-jalan, wah udah sampai production baru ketahuan ada masalah. Terus Pentiumnya si Intel gimana? Biarin aja lah, jarang orang bisa menemukan ini dengan ini gitu ya pasangannya. Dibagi lagi ya. Nah, terus ternyata ketemu gitu ya. Sehingga ini menjadi masalah ya kalau kita buat spreadsheet gitu ya. Terus ternyata ini menjadi masalah. Barulah orang-orang marah-marah terhadap Intel. Baik, sebelum ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya mulai dengan menggunakan contoh? Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kasih jempol, saya bisa terus. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau jempol terus. Oke, kita terus ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanya.
Oke, saya lanjutkan kembali. Ini ya. Oke, contoh ya, contoh. Misalnya saya ingin membuat sebuah function yang saya sebut adder. Function ini bisa dibuat software ya, tapi nanti saya ambil contoh hardware juga ya. Hardware sama aja nih software sama hardware. Fungsinya adder. Adder nih adalah menambahkan dua buah bilangan A dan B, A tambah B, hasilnya C. Jadi ini C ini atau sum ya. Ini artinya C atau sum ya. Jadi kalau kita bilang sum adalah A tambah B ya di rumusnya. Harusnya sum. Nah, berapa jumlah bagaimana kita menguji bahwa adder kita benar gitu ya? Kalau A-nya 1 bit, B-nya 1 bit gampang. Kalau A-nya menjadi 2 bit, si A-nya ini 2 bit ya, gimana? Kalau A dan B-nya 8 bit gimana? Kalau 4 bit gimana? Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Katakanlah A 2 bit dan B 2 bit ya. C ini salah, ini harusnya sama dengan sum ya. Sum sama dengan ini saya ganti aja ya biar enggak slide-nya biar langsung nanti diperbaiki ya. Bentar. Discard dulu biar ini adalah sum ya. Sum ini juga sebelumnya ini biar sama semuanya sum ya. Oke ya. Jadi kalau kita katakanlah ini ya. Contoh, saya ingin membuat sebuah function tadi ya, sum yang menjumlahkan dua buah bilangan A dan B. A-nya 2 bit, B-nya 2 buah bit ya. Jadi, maka kalau kita lihat ya, berapa jumlah kombinasinya? Jumlah kombinasi dari proses penjumlahan ini. Karena A-nya 2 bit dan B-nya 2 bit, maka jumlah kombinasinya adalah 16 kombinasi. 2 dipangkatkan, ini jumlah bitnya A dan jumlah bitnya B ya. Oke. 16 kombinasi. Nah, maka kita tes dengan semua possible combination ya. Kenapa? Tadi kan contohnya Intel nggak di apa yang fdebug itu kan nggak diuji semuanya. Nah, yang kita sebut exhaustive combination ini adalah semuanya gitu ya. Jadi yang kita lakukan, kita membuat tabel seperti ini ya. Jadi 00 tambah 00 ya. 00 tambah 01, jadi kita increment B-nya dulu ya. Tuh 2 3 4, setelah 4 A-nya diincrement, B-nya mulai dari 00 lagi 01 0 10 11 terus nanti habis ini ya 10 mulai dari 00 lagi ya kita. Kemudian kita buatkan jawaban seharusnya seperti apa. 0 tambah 0 harusnya 0, 0 tambah 1 harusnya 1, 0 tambah 2 ya 1 0 harusnya 1 0, 0 tambah 1 1 harusnya gini ya dan seterusnya. Jadi ini kita buatkan tabel yang harusnya ya sebuah sistem A ditambah B itu harusnya seperti apa? Harusnya seperti ini gitu ya. Ya, jadi ini adalah contoh. Nah, ini ada semuanya ini nantinya nih ya. Like more, we don't have your Kenapa? Slide-nya belum tampil, Oh, Pak. slide-nya belum di-share ya. Nggak ada yang ngasih tahu nih. Sebentar. Bentar ya. Kok ini ya. Discard. Oh, tadi habis dibenerin ya. Share screen. Nah, share screen adalah ini. Nah. Mana tadi? Nah, ini lagi ya. Contoh ya. Jadi ini. Nah. Jadi contohnya ya ini. Nah, tadi ya. Kalau A 2 bit, B 2 bit ya. Jadi kita buat all possible combination dari mulai 0000 tambah 00101 11 kita buatkan sumnya ya. Ini tambah ini, hasilnya ini tambah ini, hasilnya ini gitu ya. Terus ya. Jadi kita buatkan tabel di sini 16 kombinasi ya. Nasi ya. Kita buatkan 16 kombinasi terus ya. Ya. Nah, berarti kita nanti akan uji. Nah, yang kita sebut test pattern itu adalah seperti ini ya. Kita belikan masukan ini ada tolong ini ya tolong di ini kan ya dibantu saya. Oke ya. Nah, jadi ini kita memastikan bahwa si implementation ini sesuai dengan apa namanya requirement ya. Kita buatkan dengan menggunakan testing. Inilah metodologi testing adalah kita coba all possible condition. Yang ini kita sebutnya test pattern-nya adalah ini ya. Test plan atau test pattern ya. Ya. Oke.
Nah, kalau metode formal nanti kita implementasi diturunkan dari rumus matematiknya. Kebayangkan ya, ini berapa repotnya. Nah, kalau 8 bit gimana? Nah, berarti berapa jumlah kombinasinya? Kalau misalnya A-nya ini 8 bit ya, B-nya juga 8 bit ya. Berarti 2 pangkat 8 tambah 8. Nah, 2 pangkat 16. Nah, ini berapa? Terserah ya. Nah, kalau prosesor, kita mendesain prosesor. Kalau sekarang kan prosesor nggak 8 bit ya. Katakanlah 64 bit, berarti 2 pangkat 64 ditambah 64. Jadi 2 pangkat 128. Nah, all possible combinations-nya ini tidak mungkin. Ya. 2 pangkat 128 ini lama sekali. Gitu ya. Jadi dengan teknologi dan waktu yang sekarang ini kita belum bisa melakukan. Sehingga ya apa yang kita lakukan? Kita sampel ya. Baik ya. Itu contoh pertama ya, adder ya. Contoh yang kedua, katakanlah kita membuat full adder. Nah, addernya tadi gimana cara implementasinya. Nah, sekarang kita coba kalau kita membuat implementasinya ya. Jadi kalau tadi ini kan cuma buat test pattern-nya ya. Sekarang kita buat full adder. Full adder berarti A tambah B ya. Kalau 1 bit itu karena 1 bit ya, ini 1 bit full adder A ditambah B hasilnya C-in ya. Karena kalau misalnya kita sum sama dengan A ditambah B gitu ya. Kalau ini 1 bit, maka paling banyak itu kan 1 ditambah 1 ya, hasilnya adalah 10 ya, 10. Berarti ininya 1 bit berarti si ininya 2 bit ya. Sum 2 bit, ini 2 bit. 2 bit. Nah, kalau ini maka kita baginya ini adalah kalau kita buat dari segi rangkaian ya, ini kita bisa anggap sebagai sum ya ininya. Ini adalah carry out ya. Carry out kalau kita di hardware ya. Atau C out lah ya. Kayak gini nih. Kita buat tabel seperti ini. Ya. Kalau 1 bit adder kayak gitu ya. Jadi kita buat tabel. Karena ini bentuknya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kombinasi saja. Ya. Kalau ada input. Nah, sekarang ini rumusnya ada carry inputnya juga ya. Jadi ada satu yang ini A ditambah B ya, A tambah B, tapi ada juga carry input dari sebelahnya ya, carry input ya. Ternyata ada carry in-nya ya. Oke. Jadi kalau kita buat, nah implementasi 1 bit full adder nih kalau soal hardware ya. Kalau soal hardware, nah ini ya kalau soal hardware bentuknya tuh kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah nah, kalau kita misalnya ini ya, kita yang pengennya adalah ini ya, tesnya, test plan-nya, atau test pattern-nya. Ini adalah implementasi, misalnya ya, kita pakai hardware, pakai software juga sama ya. Maka kita lihat, oke, kalau gitu kita uji aja. Dimasukkan 0, 0, 0, output-nya apa ya, dimasukin 0, 0, 0, output-nya seperti apa? 0, 0, oh ya benar. Oke, kita masukkan 0, 0, 1, 0. Oke, hasilnya apa ya? Kita masukin seperti ini. Kita cobain satu persatu. Nah, ini kita uji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali ya. Karena inputnya adalah 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Kita uji satu-satu ya. Nah, kalau kita nantinya adalah ingin melakukan pengujiannya secara ini kan secara pengujian ya. Kalau metode formal enggak, kita turunkan S itu ya. Itu adalah fungsinya berapa nih di sini ya? Merupakan fungsi dari A, B dan C in ya. C out ini kan juga bisa ya. Fungsi dari sama ya, A, B, C in ya. C ini kan ya. Di dalam ini juga sama ya, kita sederhanakan fungsinya ini kan juga bisa sama ya, S menjadi fungsi ya. Ini S requirement, ini S implementasi ya. C out implementasi ini nanti juga bisa ya, C out-nya requirement adalah fungsi dari tadi ya. Nah, sekarang ini kalau dari segi formal method kita cek aja apakah ini fungsinya sama ya. Apakah ini sin ini sama dengan itu ya. Kalau sama ya berarti dia sama ya. Dan pasti selalu benar ya. Nggak usah kita ngecek-ngecek ini lagi ya. Kita nurunkan dengan berdasarkan penurunan fungsional. Gitu ya. Nah,
Kalau hardware implementation ini ya banyak cara melakukan. Kita bisa tentu saja desainnya bisa lain-lain ya. Selama hasilnya sama nggak masalah. Ini hasilnya kayak gini boleh-boleh aja. Tapi kita bisa juga buat rangkaian-rangkaian yang lain boleh selama hasilnya gitu ya. Jadi banyak cara melakukan implementasi. Nah kalau software lebih banyak lagi implementasinya. Jadi seolah kita bilang kalau disuruh membuat 10 function sorting, dibuat fungsi sorting 10 mahasiswa, ada 11 jenis implementasi. Oke, katakanlah ini kita udah benar ya. Oke, ini udah benar ya. Satu one bit full adder kita tes sudah benar secara testing, secara metode formal sudah benar, maka modul ini kita anggap correct udah ya. Nah, modul ini bisa kita pakai di implementasi selanjutnya. Tadi ya, kalau kita bilang full adder, 2 bit full adder, kalau tadi 1 bit, bisa nggak kita tambahkan ya, tadi ini 1 bit full adder yang kita ini udah korek ya, ini udah korek ya. Kalau saya mau nambahkan, bisa nggak full adder-nya untuk 2 bit full adder, nah bisa kita buat seperti ini. Ya. Bisa juga kita buat rangkaian baru aja lah Pak, nggak usah langsung dari full adder, kita buat rangkaian sendiri aja gitu ya. Selama outputnya di sini fungsinya sama ya, seperti yang kita inginkan, ini juga sama, ya nggak masalah. Mau dari modul komponen yang ada atau buat dari scratch lagi. Nah inilah biasanya kalau kita bilang ya, kita utilizing existing module ya, ini modul-modul yang udah ada gitu ya. Modul-modul yang ada, kalau ini atau leveraging existing modules, kalau ini buat sendiri lagi dari scratch gitu. Nah biasanya kalau orang-orang biasanya kita pakai fungsi yang udah ada aja gitu. Nanti kalau 2 bit adder sudah oke, nah kita buat lagi, ini kita kotakin ya. Maka kita menjadi 2 bit full adder, 4 bit full adder kita naikkan lagi ya. Nah, yang menjadi masalah adalah nah ini tadi ya, kompleksitas yang kita sebut complexity itu adalah big O ya, kalau kita orang bilang itu yang ini nih. Ya. Big O itu big O ya, O-nya itu itu adalah order ya, order. Nah, untuk implementasi yang kita lakukan, ya kayak ini tadi ya, ini implementasinya adalah A dan B-nya adalah ordernya eksponensial, 2 pangkat N, O-nya, big O-nya 2 pangkat N. Jadi, untuk sistem-sistem atau problem-problemnya kayak gini, ini sulit untuk melakukan pengujian secara exhaustive. Kenapa? Karena jumlah datanya, atau jumlah pattern-nya, atau jumlah kalau kita exhaustive, itu akan meledak secara eksponensial. Ini tabel sebelah kanan ini contoh ya, kalau jumlah bitnya 2, hasilnya seperti ini. Jumlah bitnya 4, ya hasilnya seperti ini. Jumlah bitnya 8, seperti itu. Ini kalau kita plot grafiknya, itu eksponensial ya kalau kita plot grafiknya itu ya. Gitu. Ya, jadi ini susah ya. Kalau kita misalnya kita sekarang aja kayak gini ya, ini udah susah ya. Segini ya, all possible combination-nya. Jadi kalau kita ngetek semuanya susah ya. Gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya secara ini ya idealnya kita coba semua possible combination. Tapi secara lihat nggak bisa. Jadi testing itu sebenarnya susah. Ya jadi kita ternyata kita hanya bisa melakukan sampling. Kita nyoba aja deh. Karena nggak bisa exhaustive. Maka kita sampling. Nah, bagaimana kita melakukan samplingnya ini gitu ya? Maka kita bicara tentang test coverage, seberapa besar cakupan dari sampel kita ini. Ya, maka kita lagi nanti memilih samplingnya gimana ya data untuk kita gunakan sebagai sampling. Ya. Nah, dari sisi cost ya, dari cost itu kalau kita bisa, kalau kita misalnya dari definition ini ya, misalnya ini itu adalah requirement ya. Kalau dari requirement-nya aja udah salah ya. Ini cost-nya $1 ya. Tapi begitu ini naik ya untuk satu device atau satu modul itu naik ya. Jadi kalau udah sistem kita sudah terpasang, maka cost-nya itu adalah $100 untuk setiap produk atau setiap modul. Jadi kalau kita bilang tadi ya, Pentium si Intel itu dia taunya udah di deliver ya. Jadi untuk recover satu chipnya itu, satu prosesor itu cost-nya dia tuh $100. Bayangkan kalau dia jual chipnya itu $200 gitu ya. Untuk koreknya aja membenarkan aja tuh $100 ya untuk bug itu. Jadi nggak masuk akal ya. Jadi ini susah ya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukannya ya? Nah, kita melakukan pengujian tadi bisa manual, kita coba satu persatu. Tapi kita pengennya otomatis ya. Kenapa? Karena tadi jumlahnya banyak. Dan kalau kita memperbaiki modulnya lagi, kita harus ngetes lagi, ngulangin lagi. Tes lagi, ngulangin lagi ya. Ya makanya kita bisa nggak ya
kita melakukannya secara otomatis. Maka muncullah berbagai tools, beberapa cara untuk melakukannya secara otomatis ya. Jadi kalau orang-orang ceritanya itu ya JMeter lah yang paling banyak ya. Ya, jadi ini unitas ya seberapa banyak kode itu bisa kita cover. Jadi kita pengennya melakukannya secara otomatis gitu ya. Ya, jadi ini kalau bisa otomatis ini. Nah, tapi adakah yang kalau yang tidak bisa diotomatis gimana? Misalnya gimana kalau kita mengetek GUI testing ya? Misalnya kita punya satu ini ya function itu. Ini ada tombol A ya, tombol B gitu ya. Nah, kita mau ngeklik kalau tombol A dia harusnya ke menu itu, tombol B harusnya ke menu itu. Kan kita harus uji juga ya. Cek. Gimana yang ngecek ini ya? Jadi kalau kita bicara tentang mengecek gitu ya, maka ini kita bisa misalnya kalau GUI kita bisa menggunakan Selenium ya untuk mengotomatisasi proses ngekliknya ini. Ya. Ketika kita membuat misalnya ini saya yang paling suka ini misalnya Perl ya. Perl itu salah satu programming language sama seperti Python ya. Ketika dia build, kalau kita nge-build Perl ya dari scratch ya, kalau kita nge-build Perl dari scratch dari source code-nya, kita build ya, compile setelah selesai kita bilang make test ya. Make test dia akan mengecek function-function dari Perl yang kita build tadi ya. Ya, jadi ini dia ngecek semua fungsi-fungsinya ya. Dia cek semuanya gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke test cases. Nah, kenapa kita melakukan test cases? Karena kita harus melakukan sampling tadi ya, karena kita nggak bisa exhaustive ya. Nggak bisa exhaustive, Pak. Jadi kita nyobain aja beberapa kasus saja, berarti test cases. Bagaimana kita pengen tahu supaya coverage-nya itu bagus? Nah, maka kita melakukannya ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengembangkan test cases ya. Itu ya. Kalau formal methods tadi beda lagi ya. Sekarang kita bicara tentang testing. Oke, maka kita kalau test cases, maka kita harus membuat kasus yang kita anggap kasus normal ya. Tadi kalau kasus normal gimana ya? Kalau menambahkan misalnya adder tadi ya, menambahkan dua buah bilangan A dan B ya, kasus normal gimana sih? Nah, kita definisikan kasih normal ya. Seberapa banyak? Nah, ini seberapa banyak juga berapa banyak ya? Nah, statistically seberapa banyak ya? Apakah kita cukup dengan 10 kasus normal ataukah 30 kasus normal ya gitu. Ya. Kemudian kita juga punya kasus ekstrem kiri dan kanan. Ini biasanya minimum dan maksimum. Misalnya tadi untuk kasus adder gitu ya. Adder ya berarti kita menambahkan minimum berapa? 0, Pak. Mulai dari 0, maksimum berapa ya? Maksinya misalnya addernya tadi 4 bit adder katanya, berarti minimumnya adalah 00 tambah 00 ya. Maksimumnya adalah 1111 ditambah 1111 ya. Jadi ini minimum maksimum. Jadi ekstrim ya, ekstrim kiri kanan. Kalau sorting juga gitu ya, kita kirim kanan ya. Nah, assuming kita sudah membuat kasus-kasus gini, maka kita mulailah mengembangkan test pattern ya. Ini misalnya, ini kita mulai dari ini ya, dari 2 nih. Nah, setelah 2 ini, jadi kita mulai dari minimum sama maksimum ya. Ini dulu. Oke, maka kita mulai membuat test pattern baru. Nah, biasanya yang kita lakukan perhatikan adalah satu variabel ya yang berubah dari tes sebelumnya. Jadi kalau kita ngurut misalnya ini ya, dari ini oke lah kita yang ini misalnya A, B ya. Kita ngurut maka yang A-nya tuh kita ubah dari 00 jadi 001 dulu ya. B-nya 00 ya. Terus nanti habis itu oke B-nya yang kita ubah boleh juga ya 0001 plus 1000 ya sorry 3 ya 00 boleh ya. Jadi kita selalu 1 bit yang berubah ya. Ini kalau contohnya bit ya. Tapi kalau dalam hal data juga begitu ya. Data yang lain juga misalnya A tambah B misalnya ini addernya adalah 23 ditambah 75 gitu ya. Ya satu berubah. Gitu ya. Ini untuk menunjukkan biasanya tuh kita untuk memastikan semuanya tetap sama kecuali satu yang kita buat. Ya ini yang ini. Ya, dan ini juga nanti kita lihat ya kalau kiri kanan itu adalah sebagai sesuatu hal yang ekstrim ya. Kemudian kita juga ada hal-hal yang merepresentasikan skenario aplikasi. Contoh nih, kalau kita hash function ya, maka kita memikirkan data yang menyebabkan collision kemungkinan ya, collision. Contoh kalau kita misalnya Budi ya dengan hidup ini hanya urutannya kita ubah ya. Nah, ini harusnya
hasil hashnya beda ya. Kalau algoritmanya jelek, hasil misalnya kita menggunakan ditambah aja ya, B tambah U tambah D tambah I, ya ini sama aja, I tambah D tambah U tambah B sama hashnya gitu ya. Jadi ini ada kasus-kasus gitu ya. Jadi ini untuk yang kayak gini kita tambahkan lagi ya, tambahkan lagi dalam test cases-nya itu. Jadi tester harus memahami fungsi dari aplikasi modul itu dulu ya. Jadi enggak. Karena kalau kita melakukan hashing, misalnya saya pengen melakukan membuat fungsi diminta untuk mengimplementasikan sebuah fungsi hash. Nah, ini kan yang di sini kan bisa macam-macam ya. Ya, jadi ya. Ini yang harus ini. Ada pertanyaan dulu tentang ini sebelum kita ambil contoh kasus. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, jempol. Supaya saya bisa terus, kalau ada, tanya. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, nanti kalau ada pertanyaan selalu ya tanya ya. Oke, nah contoh saya ingin membuat kalau tadi header ya, sekarang kita agak sedikit higher level lagi. Saya ingin membuat sebuah modul untuk mengurutkan sorting ya, sort. Ya. Tujuannya adalah mengurutkan. Nah, requirement-nya adalah mengurutkan data bilangan integer ya, bilangan ini bilangan bulat ya, dari kecil ke ini bilangan bulat ya, dari kecil ke besar. Oke. Berarti kita ambil contoh input ya. Misalnya kita coba ambil contoh ini ya. Contoh case-nya adalah ini yang kita sebut kasus normal ya. Inputnya ini, maka outputnya harus ini. Nah, jadi ini input, ini outputnya harus seperti ini. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh yang kita inginkan. Oke, maka kita membuat contoh beberapa contoh seperti itu. Gitu ya. Ya. Oke, nah berarti contoh-contohnya ini apa saja ya? Ini kan hanya contoh aja. Oke, maka kita ambil contoh normal dulu ya. Data normal kita buat. Contohnya ini, contohnya ini, contohnya ini gitu ya. Jumlahnya juga kita bisa bervariasi ya. Yang ini misalnya mengurutkan bervariasi ya bisa. Tapi jumlah data yang bervariasi, jumlah test cases-nya juga bisa bervariasi. 10, 20, 30. Nah, ini yang kita lakukan, ini data normal, kita lakukan berkali-kali ya. Regression kita sebutnya, dilakukan berkali-kali, bukan satu kali saja. Kalau dalam development, in reality juga ini harus diulang kembali ya, karena perubahan yang dimungkinkan, nah kita mungkin nambahin satu modul lagi. Oh, berarti modul yang lain itu ketika kita diubah, mungkin ada efeknya, maka harus diuji lagi. Ya. Karena ada update versi baru yang mengharuskan tes diulang kembali. Gitu ya. Jadi ini itulah sebabnya itu. Maka kita buatkan tabel ya. Nah, misalnya ini ya, inputnya gini, expected output gini. Nah, ini kita buatkan test plan-nya gitu ya. Nah, nanti di dalam ini kan nanti test plan-nya nanti orang melakukan implementasi ya, coding ya, atau implementasi hardware atau coding, maka dia akan nguji ya. Inputnya harusnya gini. Nah, nanti setelah ini pengujian hasilnya gini. Pas ya, pas 100% pas. Nah, jadi nanti kalau Anda di dalam pengujian Anda membuat aplikasi atau membuat apa, nah ini harus ada kayak gininya. Jadi Anda membuat test plan-nya apa? Bagaimana Anda tahunya ya, nanti ujinya test plan-nya adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang menjadi masalah. Ini tuh datanya dari mana? Anda ngecek ini. Ini Anda data inputnya gini apa? Wah, ngarang, Pak. Wah, kenapa ngarang gitu ya? Berarti kita cari ada nggak standar data pengujian yang kita gunakan bersama-sama atau digunakan oleh orang lain. Nah, umumnya ada kolaborasi tes data yang digunakan bersama-sama untuk penelitian ya atau pengembangan produk. Biasanya kalau penelitian si ini menggunakan dataset dari KDD, CAP, si ini dari ini apa. Nah, ini yang kita sebut namanya standar corpus ya. Yang dikembangkan untuk domain aplikasi yang sejenis. Sehingga kita bisa membandingkan ya apple to apple dengan pengujian sebelumnya atau produk sebelumnya. Ya. Misalnya kalau untuk dataset serangan ya di dalam network ya jaringan DOS di network maka ada KDD CAP ya ini KDD CAP ini dataset yang akan digunakan oleh berbagai pihak. Misalnya untuk mengenal angka yang ditulis tangan ini misalnya untuk kalau kita bicara tentang AI ya machine learning ya biasanya nih nah kita buat algoritma baru ini biasanya ada pengenalan angka ditulis tangan ya, handwritten. Nah ini kita bisa ya MNIST ya, MNIST atau MNIST handwritten dataset ya, jadi gitu.
Contoh, kalau kita melakukan image processing ya, misalnya kita ingin melakukan image processing, maka datasetnya tuh ya ini ada yang standar digunakan ya. Yang paling sering digunakan itu sini Lena ya, ini Babun ya, ini yang sering digunakan. Jadi kalau misalnya kita mau buat dataset baru ya, program baru misalnya melakukan filtering, algoritma filtering atau algoritma face detection segala macam ya kita gunakan ini dulu gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena si testing ini standar set ini itu digunakan dengan karakter yang terpisah ya. Misalnya kalau Lena ini adalah karakter untuk menguji dataset yang terkait dengan wajah. Kalau ini Babun ini menggunakan dataset yang banyak noise ya Babun ini. Jadi filtering kita mungkin kalau kita bicara tentang edge detection, si Babun ini akan sulit sekali ya, keberatan ya edge detection. Si Lena ini harusnya lebih bagus ya. Nah, standar Corpus Image Processing adalah ini ya kita sebutnya. Jadi waktu itu ini ada mahasiswa penelitian, dia ngetek buat algoritma baru atau apa ya, datasetnya diambil gedung sate. Saya tanya, kenapa dataset kamu pakai gedung sate? Nah, dia nggak bisa bahas tuh. Saya bilang, kenapa kamu nggak pakai dataset yang sudah digunakan oleh orang-orang gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan dataset, menguji, itu selalu akan ditanyakan standar datasetnya. Di bagian Anda harus tanya dulu, standar datasetnya seperti apa? Oh, nggak ada Pak, saya mengembangkan diri sendiri. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Tapi Anda harus melakukan justifikasi kenapa datasetnya adalah seperti itu. Gitu ya. Gitu ya. Oke ya, nah sekarang kita bicara tentang ini ya dataset ini standarnya. Terus habis itu, nah sekarang kita bicara tentang ekstrim ya, ekstrim ya. Misalnya tadi untuk sorting ya, misalnya kita sort ya datanya itu ya. Maka, nah kita mulai tadi ya selain tadi yang sudah kasus normal sudah ya, sekarang kita mulai kasus ekstrimnya tadi ya, yang min atau max ya. Oke, bagaimana kalau sekarang kita kasih data yang ekstrim? Gimana kalau datanya sudah terurut? Ya. Fungsi sorting kita makin ngaco, malah jadi ngaco enggak gitu ya. Bagaimana kalau datanya terbalik ya, udah ini terurut tapi terbalik. Ya. Atau bagaimana kalau datanya sama semua? Ya. Bagaimana kalau nol semua atau nilai maksimal? Ya. Dan seterusnya atau jumlah datanya banyak. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, datanya 7 ya, 7 data. Bagaimana kalau datanya 300? Bagaimana kalau datanya 3 miliar gitu? Nah, ini ya. Nah, jadi bisa jadi sistem kita, Pak, ternyata sistem kita itu hanya sanggup melayani sekian. Ini secara rule of thumb ya, biasanya kalau data-data di bawah 2.500 itu kita anggap normal ya. Sederhana ya. Jadi kalau sistem nggak jalan di bawah 2.500 artinya jelek. Ya, data itu. Entah kenapa ya 2.500 ini tuh make it to break it ya. Jadi kalau 2.500 mulai dianggap oke di atas 2.500. Yang kedua, angka-angka yang kita anggap sebagai rule of thumb penting juga tuh 64.000 ya, 64K. 64.000 itu kenapa? Karena banyak sistem yang didesain dulu hanya 64K. Contoh kalau kita bicara tentang Unix ya, Unix username gitu, itu 64.000. Jadi kalau kita mau ngasihin orang rekening membuat account di mesin komputer kita, Unix base gitu, kalau usernya di bawah 64.000 oke. Tapi kalau usernya misalnya adalah 200.000 user ya, oh nggak bisa. Berarti kita harus buat database sendiri. Ya, gimana kalau gitu? Gimana kalau usernya adalah kita memberikan layanan untuk 300, misalnya kita buat e-commerce. E-commerce berapa? Oh ada 270 juta user. Misalnya kita TikTok ya 270 juta user. Wah berarti gimana desainnya gitu? Ya, itu data untuk bagaimana kita ngurutkan datanya gitu. Ini untuk yang kita anggap untuk fungsional yang normal, ya. Nah, barulah kalau kita bicara security, nah baru kita bicara yang melanggar requirement. Ini melanggar ya, requirement. Nah, kalau kita bicara security, maka kita cari yang ini. Contoh, tadi ya bilangannya adalah sebetulnya requirement-nya itu nggak komplit. Bilangannya adalah tadi harusnya bilangan integer, nah integer tapi kita seharusnya bilang positif integer ya, misalnya positif ya. Kita maksudnya positif integer yang kita maksud gitu. Oke. Berarti kalau kita kasih bilangan negatif gimana? Crash enggak? Atau hasilnya apa gitu ya. Atau kita buat tipe data yang berbeda. Tadi dibilang bilangan ini ya, pengennya integer positif. Oke, kalau gitu kita kasih data 6 5 X 91 gitu ya.
Ini hasilnya apa si sortingnya? Ini hasilnya kayak apa? Dataset type-nya beda nih. Ini floating point ya, 1,2. Ini juga bisa, ini datangnya ini di luar integer, misalnya integernya 68 bit atau 64 bit ya, ini atau berapa bit, 32 bit, 16 bit atau berapa, ini angkanya gede banget. Emang bilangan kalau secara matematika ini bilangan bulat sih, positif juga, tapi secara implementasi itu sering jadi error. Dulu juga ada program saya lupa ya untuk memantau jaringan gitu ya, memantau jaringan itu bandwidth jaringan itu. Nah, itu dia saya lupa berapa bit ya. Karena itunya gede, maka dia diimplementasikan dengan data type yang ini sehingga terlalu gede angkanya itu jadi negatif, bandwidth-nya dianggap negatif. Kemudian juga ketika kita melakukan cracking saya lupa ya, bukan DES. Saya ingat saya RC5 ya, kita melakukan cracking RC5 itu dengan all possible combination didistribusi seluruh dunia. Nah, ini datanya itu membutuhkan database yang lebih ya. Key-nya itu di atas 64K. Nah, ternyata database banyak yang kuncinya itu hanya bisa 64K ya. Di atas itu nggak bisa. Oh, ini zaman dulu ya. Akhirnya pada crash semua database-nya. Gimana juga kalau datanya bukan ini ya, bukan negatif, bukan tipe data yang beda, tapi missing datanya. 0,001,2 gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini abuse cases yang inilah yang kalau kita bicara security kita mikirin ini. Apa yang terjadi? Ya, ini kalau dikasih gini hasilnya apa? Apakah dia crash atau dia dia tidak mau ya, tidak mau melakukan, nggak mau saya itu, atau dia tetap berusaha terbaik ya, berusaha terbaik. Ini tergantung ya. Misalnya nih, kalau saya kasih data ini, nah, ada yang crash karena data type-nya beda, data type error gitu ya. Atau ada yang bilang ada data type yang nggak benar, dia balikin lagi, function shortnya nggak mau jalan. Atau dia tetap jalan, tapi ini keluarnya adalah misalnya jadi 1569, itu di-ignore gitu ya. Nah, ini bisa macam-macam ya. Jadi kita buatkan requirement-nya bahwa nantinya kita benerin requirement-nya kalau data type-nya seperti ini, ada abuse cases seperti ini, maka dia harusnya apa gitu. Nggak mau, berusaha terbaik, tapi jangan sampai crash. Ya. Nah, terakhir masalahnya nih. Bagaimana menghasilkan test cases secara otomatis? Kita tadi ya kan kita mikir ya ini, tapi bagaimana ya? Bisa nggak ya kalau kita punya requirement, terus dia mengenerate test case-nya atau test plan-nya ya otomatis ya. Nah ini yang belum ada ya. Jadi orang-orang masih bisa nggak ya requirement test cases otomatis? Ini untuk kasus yang normal, juga abuse cases-nya juga bisa nggak ya? Dia mengenerate juga secara otomatis. Ini juga belum ada ya. Nah, jadi gimana? Akhirnya orang dari si requirement ini, ya, jadi requirement ini, kemudian dia ubah datanya. Nah, datanya kita ubah secara algoritmik. Nah, macam-macam. Jadi datanya kita ubah aja kalau gitu dari requirement atau data yang normal ini ya requirement. Kalau kita buat test cases-nya baik otomatis atau tidak, maka dari sini kita ubah dengan cara random aja pertama. Oke. Kita buat random ya. Yang penting beda. Oke, gitu ya. Atau, nah mulai kita buatkan bukan hanya random, tapi kita melakukan proses mutation ya, proses mutasi. Nah ini biasanya orang terkait dengan genetic algorithm. Jadi case-nya misalnya datanya adalah 7, 5, 9, 24, 85 gitu ya. Oke, setelah ini kita mutasi nih. Misalnya yang 85-nya kita mutasi, 85 atau 7 ya, kalau 7 misalnya kan kalau ini binary-nya gitu. Oke, mutasi. Sekarang yang ininya berubah menjadi ya kita ubah menjadi 0, 1, 1, 0. Oh, berarti turun jadi 6 ya. Berikutnya gitu. Ya. Atau ini ya, jadi bisa pakai some kind of genetic algorithm. Nah, atau kita melakukan fuzzing ya. Fuzzing itu tadi ya dengan menggunakan ini semua kita cobain aja. Jadi kalau kita punya satu sistem maka kita lakukan fuzzing. Kita coba ini ya. Dengan tujuan kalau ini fuzzing itu tujuannya biasanya untuk security, untuk nge-crashin, untuk melanggar gitu ya, bukan untuk cek secara fungsional. Tapi bisa juga fungsional. Oke, fuzzing kita akan bahas terpisah. Nah, sekarang silahkan kalau ada pertanyaan dahulu. Silahkan.